A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya subhanahu wa ta'ala wa jalla jalaluh kita memohon pertolongan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan agama. Beruntunglah bagi orang-orang yang bertakwa, karena banyak janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa untuk menyelesaikan semua urusan hidupnya. Dan tidaklah ada permusuhan dari Allah dan Rasulnya kecuali kepada dua golongan manusia. Kedua golongan itu terkategori zalim. Siapa itu orang zalim? Yang pertama adalah orang musyrik, dan yang kedua yang mengada-ada perkara agama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ummatihi minal awwalin hatta akhirin wa khususan alaikum jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah lakum syafa'atan fi yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Salawat dan salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada kekasih kita, junjunan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun memohon kepada Allah kasih sayang Allah dicurahkan juga kepada keluarga beliau radhiyallahu anhum, dan juga kepada para sahabat, kepada para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat dari awal sampai akhir, dan terlebih khusus dewan keluarga masjid, jemaah masjid, warga BCI, keluarga besar Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah untuk Anda semuanya syafaat di hari perhitungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir mau menyampaikan sesuatu yang berkenaan lebih kepada testimoni. Testimoni bukan berarti Al-Fakir ini ahli, tapi lebih kepada pengetahuan mungkin jauh lebih awal, tapi praktik ya, tidak istiqomah. Dan ketika mencoba untuk berusaha ingin menjadi orang istiqomah, Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban dalam perspektif manusia. Apa itu? Yaitu sesuatu yang luar biasa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 79. Yang lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam maka bertahajudlah
di dalam malam itu, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, artinya tambahan aktivitas sholat. Dan bila kita periksa di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan fi'il amar di awal ayat dengan lafaz aqimis shalah. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat saat matahari tergelincir. Artinya kalau tergelincir itu lamun dalam bahasa Sunda di soledat, turun dari atas ke bawah. Bisa kita tebak matahari saat ada di atas ubun-ubun kita kemudian turun perlahan, maka turun perlahan itu tergelincir. Artinya waktu zuhur ini menjadi dalil seseorang bila ingin tahu apa dalil salat zuhur. Surah Al-Isra ayat 78. Ila ghasyakil laili, sampai datangnya malam. Wa qur'anal fajri, datangnya malam itu, yang namanya datang berarti malamnya belum, tapi ada kedatangan, ada dua waktu sholat, ya. Ataupun mungkin dihitungnya ada tiga, yaitu asar, maghrib, dan isya. Lalu malam yang mana? Kenapa Kang Barli bisa memahami ini? Sebab nanti ada tafsir bil ma'thur, di mana ayat ini akan diterjemahkan oleh ayat yang lain. Yang namanya menjelang kedatangan malam, ada waktu-waktu sholat yang berdekatan, yaitu asar, maghrib, dan isya. Dan kemudian oleh Allah tegaskan, setelah 3 waktu sholat itu, wa qur'anal fajri, ada waktu di mana Quran ini maknanya terang. Makanya Al-Quran adalah penerang. Apa yang Allah maksudkan Quran al-fajri? Waktu fajar. Dalam bahasa Indonesia, subuh. Kapan waktu fajar itu? Karena di sana Qur'ana berarti sesuatu yang jelas. Artinya nyaris jarang manusia, termasuk orang Indonesia, menyebut waktu itu sebagai waktu malam. Kapan? Contoh, kalau jatuh pada jam 3, biasanya kita nyebutnya jam 3 apa? 3 subuh. Tidak mungkin bilang kita jam 3 malam. Berarti betapa terangnya, artinya semua orang tahu. Jangankan nusok sholat, nutara sholat oge, saya begadang balik jam 3 subuh gitu ya. Artinya begitu terang, begitu jelas, begitu mafhum, maklum semua orang, jam 3 sudah masuk ke dalam kategori subuh, sudah bukan lagi malam. Ya. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya betapa terangnya waktu fajar ini, kana masyhuda, yang memang ya waktu ini pun disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang malaikat ini memang menyiapkan ya, waktu khusus. Bila diteliti, katanya nih, pergantian malam antara malam yang disebabkan oleh suhu siang hari sebelumnya dan masuknya ke hari berikutnya, ada detik-detik
Kalau al-fakir secara jelas sering dengar dari kalangan pendaki gunung. Mulai tiris, embun bajra geus turun gitu ya. Ketika coba diteliti dalam perspektif agama, setiap malam Allah mengganti udaranya dunia. Oksigen yang kita hirup kemarin tidak akan pernah bertemu lagi dengan hidung kita, karena di malam hari menjelang fajar Allah mengganti oksigen yang ada di bumi ini dengan oksigen yang baru. Ya. Yang dalam pengetahuan ilmu umum mereka menyebutnya sebagai embun bajra, di mana Allah angkat udara yang ada di bumi ini yang sudah dipakai oleh manusia kemarin, dari mulai fajar sampai pergantian malam ke fajar lagi, diganti dengan udara yang baru. Menambah keyakinan kita bahwa memang Allah ini Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi teorinya tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang non-muslim barat, yang orang muslim pun terpengaruhi, bahwa udara yang kita hirup ini digunakan untuk bernapas adalah oksigen, yang oksigennya diperoleh dari pepohonan. Pernah di satu masa di mana bumi ini dikelilingi oleh lautan, tidak ada satu jengkal pun tanah. Kapan terjadinya? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Betul ya? Sakurilingna bumi teh cai, artinya tidak ada pohon. Secara ilmu pengetahuan kita hari ini tidak ada yang memproduksi oksigen. Harusnya nih, kalau kita ikut ke teori yang modern ini, zaman Nabi Nuh begitu tipis oksigen atau tidak ada. Yang wallahu alam, para mufasir tidak bisa memastikan terombang-ambingnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan 40 tahun, wallahu alam. Atau 4 masa, yang definitifnya 40 apa, wallahu alam. Karena tidak ada yang mengalami kecuali Nabi Nuh beserta umatnya. Dan juga beberapa hewan yang belum tentu bisa kita wawancara, karena mereka pun tidak mengalami sama seperti kita. Kenapa mereka bisa hidup? Sebagai bukti bahwa kelengkapan bumi ini diantaranya adalah oksigen, Allah yang menganugerahkan. Begitu. Itu sebagai prolog, ya. Apa yang dimaksud dengan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, di mana Allah berharap kepada kita dengan menghadirkan fi'lul amri lagi, dengan menghadirkan fi'il amar lagi. Kang Barli beberapa kali dalam satu kesempatan, di beberapa kesempatan termasuk di atas mimbar, ada satu kaidah. Kaidahnya al-amru yaqtadiyul wujub. Bila kita menemukan kata perintah dalam Al-Qur'an, diantaranya aqimis shalah, ya. Salat tegakkanlah,
sholat. Itu kan kata perintah. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran kata perintah yaqtadiyu, maka ketetapan hukumnya al-wujub. Yaqtadiyul wujub, maka keputusan hukumnya menjadi wajib. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian dalam Al-Quran itu ada kata kerja perintah. Dalam bahasa Indonesianya seperti kerjakanlah, pergilah. Nah, termasuk di sini tegakkanlah. Pokoknya mah kata kerja perintah. Bila kita temukan kata kerja perintah dalam Al-Quran, maka apa yang Allah perintahkan itu pasti wajib. Artinya kalau kita memegang kaidah ini, kita hafal, akan menjadi perkakas. Dalam bahasa Sunda akan menjadi parabot. Dalam bahasa Inggris akan menjadi tools bagi kita. Saat membaca Al-Quran, pas ada fi'il amar, lihat yang Allah perintahkannya apa, kepada siapa Allah memerintahkan, maka perintah Allah ini adalah wajib. Tidak perlu kita bertanya lagi ke ustaz. Kalau kita punya perkakas ini. Yang ini harus kita hafal. Karena yang dimaksud dengan terkategori awam ini sebenarnya bukan mereka ini bodoh secara ilmu agama, tapi dia tidak punya perkakas. Untuk menggergaji seorang profesor doktor, seorang kiai haji bisa dianggap awam, tidak bisa memotong bambu atau tidak bisa memotong kayu. Maka nyuruhlah ke tukang kayu yang sekolah pun tidak, ya, gelar pun nggak punya. Kemudian datang, dipotonglah si bambu dan si kayu ini. Sebenarnya si tukang kayu ini bukan berarti mengalahkan kecerdasan, kepintaran kiai ataupun seorang profesor, bukan. Masalahnya si profesor dan si kiai tidak punya perkakas. Ya. Dan perkakas pun harus tahu cara menggunakannya atau cara memakainya. Contoh gergaji. Gergaji ini ada dua jenis. Ada yang mata gergajinya lurus, rapih, berbaris, karena memang fungsinya pun untuk membelah. Membelah apa? Membelah kayu. Contoh ada papan, bukan mau kita potong, tapi mau kita bagi dua biar sama panjang. Ya. Lebarnya akan menjadi mengecil, maka menggunakan gergaji lurus. Kalau kita ingin memotong bambu, memotong kaso-kaso, papan dipotong, yang lebarnya tetap sama, tetapi panjangnya walaupun sama, tapi menjadi lebih pendek, maka gergajinya harus yang zigzag ya. Satu ke kiri, satu ke kanan, kurang lebih begini bentuknya. Satu kali, dua kali kita mencoba perkakas itu, insya Allah tidak mesti kuliah gergaji, tidak mesti privat ke emang tukang kayu, mau profesor, mau bukan profesor, bahkan perempuan sekalipun, asal tahu fungsi gergaji itu, insya Allah dia bisa menggergaji sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam gergaji. Termasuk juga ketika kita menetapkan dalil hukum. Ya, dalam kesempatan ini Kang Bari mau menyampaikan satu perkakas. Yang perkakasnya itu adalah berupa kaidah. Kaidah al-amru yaqtadiul wujub. Coba ikuti ya. Al-amru
Nah, yang keras. Al-amru yaqtadiyu al-wujub. Al-amru yaqtadiyul wujubi. Kata perintah, ayo ikuti. Kata perintah, ketetapan hukumnya adalah wajib. Jadi nanti kan Bapak baca Quran. Setiap kali Bapak baca Quran menemukan kata perintah, kalau yang belum bisa bahasa Arab, dicek ke terjemahannya, ternyata ayat yang kita baca ada kata kerja perintahnya. Maka lihat yang diperintah oleh Allah itu siapa, memerintah apa. Bila berkenaan dengan diri kita, maka perintah Allah ini adalah wajib. Ya. Sudah tidak perlu lagi bertanya kepada orang yang kita anggap ustadz, kecuali sekedar ingin memastikan benar enggak apa yang saya yakini ini, bahwa perintah Allah tentang bab ini adalah wajib. Kang Barli yakin sang kiai, sang ustadz akan mengatakan ya. Betapa luar biasanya bila kita punya perkakas itu. Ya. Nah, yang menarik dari surah Al-Isra ayat 79 ini, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menjelaskan dalam ayat ini, ayyab'atsaka rabbuka, menjadikan engkau Rabbmu, kan gitu ya, maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Salat zuhur yang tadi ini, aqimus shalah, Allah tidak memberikan jaminan apa-apa. Orang yang salat zuhur diberikan tempat tertentu oleh Allah. Kenapa? Karena salat zuhur adalah kewajiban. Tidak ada jaminan apa-apa dari hasil salat zuhur, kecuali gugurlah kewajiban dan tentu saja Allah beri pahala. Tetapi pahalanya standar. Ya. Kemudian gosyakil laili, salat-salat yang ada di dalam menjelang datangnya malam, asar, maghrib, isya pun sama. Nyaris tidak ada perbedaan antara orang yang sholat asarnya jam 3 bila memang itu sudah waktunya, dengan orang yang sholatnya jam 4 kalau memang itu masih ada waktunya. Oh tidak Ustaz, orang yang sholat berjamaah dapat 27 derajat. Bagaimana kalau sholatnya jam 5 tapi juga berjamaah? Dapat juga 27 derajat. Artinya standar. Ya, standar. Begitu juga maghrib. Ya tentu dapat keutamaannya, hanya standar. Begitu juga isya. Ya. Termasuk juga subuh. Akan tetapi untuk sholat tahajud ini, walaupun bentuknya tambahan, ya, nafilatal lak, Allah memberikan kepastian orang yang melaksanakan tahajud akan meraih maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Sebelum Kang Bali mencoba menerjemahkan menggunakan ayat yang lain, ya, Kang Wali mau memberikan apa istilahnya itu, kabar gembira, tempat yang terpuji, maqamah mahmuda. Di antara kita ada yang punya hutang, di antara kita ada yang lunas hutang. Ini perspektif manusia. Yang mendapatkan posisi maqamah mahmuda, ya, tempat yang terpuji itu orang yang belum lunas hutang atau yang sudah lunas hutang? Lunas hutang. Bener ya? Sekali lagi, ya, bisincan
Yakin. Dalam kasus yang lain, maqama mahmuda dalam perspektif manusia, ya, dalam sudut pandang manusia. Jadi jangan sudut pandang malaikat, karena kita nggak pernah ngobrol dengan malaikat. Sudut pandang kita saja yang kita rasakan hari ini. Karena tidak semata-mata Al-Quran menjadi pedoman hidup kita bila perspektifnya perspektif pihak lain, harus perspektif kita. Maqama mahmuda. Allah menjanjikan orang yang tahajud meraih tempat yang mulia. Tempat yang mulia ini, satu, apakah orang yang sakit belum sembuh atau orang yang sehat terhindar dari sakit? Yang tempat terpuji yang mana? Ya. Maqama mahmuda, manusia yang mendapatkan posisi tempat terpuji itu orang yang tidak punya uang atau orang yang punya uang. Perspektif manusia, ya, punya uang, ya. Jelas ya. Artinya, nih ini tafsir biroi namanya. Kang Barli menafsirkan ayat ini dengan akal, karena salah satu metode tafsir diantaranya adalah akal. Tetapi ini sebagai kabar gembira saja. Artinya, bapak-bapak, ini bagian dari testimoni, ya, dari Kang Barli. Testimoni bukan berarti Kang Barli ahli tahajud. Pengetahuan tentang tahajud, ada jaminan dari Allah akan meraih maqama mahmuda ti keletik, ti bubudak. Tapi ya, hanya sebatas pengetahuan. Biasanya menjelang usia seperti kita sudah mulai ingin istiqomah. Satu, ya, awak mulai ke rasa nyeri. Ek naon deui cenah urang. Ya, apalagi yang sudah pensiun. Jadi beki rajin we. Kalau Kiai Mukhlis mah tong dihitung, ya. Karena ngurus santri pasti bangunnya lebih awal daripada santri. Termasuk mengajarkan dan mendidik, mengayomi santri untuk tahajud. Berlaku Kiai Mukhlisnya tidur kan nggak mungkin. Ya. Ini mah Kang Barli kan gitu. Kang Barli. Ya. Ketika mencoba untuk, ya, bukan istiqomah, tetapi konsisten persis seperti halnya konsistennya sholat duhur, konsistennya sholat asar, konsistennya sholat maghrib, konsistennya sholat isya, termasuk konsistennya sholat subuh, mencoba untuk konsisten dalam hal sholat tahajud. Para ulama mengatakan, bila engkau ingin mendapatkan maqama mahmuda, laksanakan sholat tahajud 40 hari, 40 malam. Tidak mungkin 40 hari, tidak buat tahajud, berang. Ya, 40 malam. Maka akan ada keajaiban. Kang Barli pun pernah membaca dalam bukunya dulu, Profesor Dr. Muftah Farid belum jadi profesor, ya. Bukunya kecil sama Kang Barli dibaca tentang keajaiban sholat tahajud. Ternyata tidak sampai 40 keajaiban itu akan datang. Ya. Bila terpercaya, cobaan. Ya. Kalau yang percaya, kemungkinan sudah mengalami itu. Bahwa dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, ya, betul itu maqama mahmuda. Yang maqama mahmudanya itu begitu logis dalam perspektif manusia. Boga hutang jadi punah, bahasa kasarnya begitu. Ya. Tidak punya ini jadi punya ini. Ya. Sakit menjadi sembuh. Bilih terpercaya, cobaan. Kalau yang percaya, kemungkinan sudah nyobaan. Istiqomahlah. Ya. Itu mah akal-akalan Kang Barli. Makanya kita coba terjemahkan ayat ini menggunakan ayat lagi yang disebut dengan metode tafsir bil ma'thur. Ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat lagi. Surah Al-Isra ayat 79 yang Allah komunikasikan kepada kita lebih awal. Kalau kepada Rasulullahnya
dikomunikasikan kepada Rasulullahnya surah Al-Muzammil dulu, karena surah Al-Muzammil adalah surah Makkiyah. Kenapa? Karena di situ syarat dengan fi'lul amri, ya, kata kerja perintah di surah Makkiyah ini yang kaidahnya nggak berubah dengan kita. Kalau surah Al-Muzammil disimpan di lembar-lembar awal, maka kita akan melaksanakan tahajud bukan sholat sunnah tapi sholat wajib. Karena memang sholat tahajud dulu pernah wajib bagi kita. Kemudian dinasyah, ya, kewajibannya dimansuh, diganti, diturunkan statusnya menjadi sunnah. Tapi fi'il amarnya tidak diganti oleh Allah. Maka yang asalnya wajib menjadi sunnah, maka sunnahnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, kita coba tafsirkan surah Al-Muzammil, ya, maqam mahmuda, kita terjemahkan ke dalam surah Al-Muzammil. Mana surah Al-Muzammil? Juz ke 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Qumil laila, ya, itu kata perintah Kiai Mukhlis, ya, fi'lul amri. Bangunlah di malam hari. Ini menarik, ya. Semakin terang kenapa orang yang melaksanakan salat tahajud terkategori maqam mahmuda. Karena orang yang sholat tahajud betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Qumil laila, bangunlah di malam hari. Bila ayat ini dipotong, ya, bila ayat ini dipotong sampai di sini, manusia yang bekisare di malam hari tidak mengikuti perintah Allah. Loh kok begitu? Kita lanjutkan. Qumil laila illa qalila. Ini perintah Allah. Bangunlah engkau di malam hari kecuali sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Barli, kan. Yang disebut dengan menjelang malam itu sampai isya. Yang masuk kategori betul-betul malam berarti ba'da isya. Jam 3 sudah bukan lagi secara maklum, sudah bukan lagi malam, tetapi semua orang sudah mengatakan bahwa itu subuh. Berarti malam itu adalah sebelum jam 3. Berarti malam secara definitif kalau kita lihat ke jam, dari mulai jam 20 sampai ke jam 2. Berapa jam? 6 atau 7? 6. 6 ya? 6 jam. Tapi kita dapat pengetahuan bahwa manusia bila ingin sehat, katanya tidur itu minimal 8 jam. Eta teh sumberna di mana pemahaman itu teh? Datinu Al-Qur'an nama qumil laila, bangunlah engkau di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi artinya bila malam secara definitif itu dari jam 20 sampai jam 2, artinya kurang lebih 6 jam, betul ya? Kalaupun kita gunakan malam hari untuk tidur, tidak sampai 8 jam. Para cendekiawan muslim, para ulama mufasir, angka 8 jam itu ajaran Yahudi. Dan masuk ke ilmu pengetahuan psikologi dan kedokteran. Yang sebenarnya ilmu kedokteran ini milik Islam. Tidurlah sesuai dengan aturan kesehatan, yaitu tidur 8 jam. Tidur 8 jam itu tidak sesuai dengan aturan kesehatan, tapi sesuai dengan aturan dan harapan orang Yahudi.
Dede bayi saja, dede bayi. Kita semua pernah mengalami punya dede bayi ya. Tidur di malam hari tidak sampai 8 jam. Ya. Kecuali memang nutara nggak bantuan istri. Nah. Ya. Subuh itu bangun. Malah para peneliti mengatakan jam 1 otak manusia ini oleh Allah dibangkitkan lagi. Ya. Nanti di restart itu kurang lebih antara menjelang tengah siang. Bila dilihat kepada sirah, lihat kepada sirah, Rasulullah itu tidur ba'da Isya. Dan dalam Al-Quran ba'da Isya kita tidak boleh silaturahim kepada seseorang. Ya. Kalau jemaah tabligh biasanya silaturahim itu ba'da asar. Ya. Karena ba'da Isya itu adalah waktu aurat. Jadi Bapak ya kalau mau silaturahim ke Pak RT entong ba'da Isya dosa. Karena sejatinya Pak RT harus istirahat. Ada cina Pak RT nah sibuk atuh tong dipilih jadi RT aya nu beurang eueuh mah. Sehingga mengajukan pembuatan surat NA, memperpanjang KTP, ya sekarang mah banyak yang seumur hidup ya, ataupun urusan-urusan lain ya. Bukan ba'da Isya datang. Namun Pak RT na beurangna eueuh wae mata kebangsat teh lolobana mah beurang. Motor hilang. Padahal siang loh, nah kan RT nawe. Pilih RT itu yang pengangguran. Jadi lo jag-lejeg nih. Wah, keliru ya. Wani ya, maksudnya yang bebas gitu. Seorang pengusaha cicing wae di imah tapi loba duit. Nah. Ya. Ba'da Isya ini tidur. Bangun-bangun kapan? Ya. Kalau bahasanya di sini adalah nisfahu kata Allah, ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu artinya batas kebijakan kita boleh tidur itu setengah malam saja. Kalau tadi yang dimaksud dengan full 1 malam itu adalah 6 jam, 3 jam cukup. Terbukti yang dilakukan oleh para pejabat Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pertama Soekarno dalam biografi plus autobiografinya. Jadi kalau biografi dia sendiri yang mengutarakan. Kalau autobiografi orang yang mengkritik tetapi membuat biografinya. Soekarno itu di malam hari tidur tidak lebih dari 3 jam. Dilanjutkan oleh Bapak Soeharto. Ya. Bapak Soeharto pun tidak lebih tidur itu hanya 3 jam. Dipertegas lagi oleh Bapak B.J. Habibie. Bahkan Bapak B.J. Habibie setiap jam 1 selalu berkomunikasi dengan orang Yahudi yang katanya lawan tanding kecerdasan di dunia di perguruan tingginya saat itu. Sama-sama tidurnya hanya 3 jam. Kemudian ya, Gus Dur yang kita kenal sebagai presiden yang spektakuler kan gitu ya. Kebijakan-kebijakannya membuat orang bangun semuanya. Ya. Tidurnya hanya 3 jam. Termasuk juga Ibu Megawati. Ya. Mungkin dia bisa dihina. Kuliah nggak lulus. Sekolahnya pun entah di mana. Bodoh dan sebagainya macamnya. Tapi walau bagaimanapun juga. Kebodohannya bisa mengalahkan orang-orang pintar. Sehingga dia pun bisa jadi presiden. Ternyata tidurnya hanya 3 jam. Begitu juga Bapak SBY. Sang jenderal yang nyaris tidak ada celak selama kepemimpinannya. Walaupun diuji oleh Allah dari mulai bencana berkali-kali. Bahkan rarasaan. Saat kepemimpinan SBY lah semua gerakan Islam diakomodir. Dan beliau tidurnya hanya 3 jam. Begitu juga Bapak Jokowi. Kalau Kang Barli tidak melihat bagaimana media sosial menilai beliau dengan mengatakan beliau ini katakan bodoh kah, idiot kah. Tapi
Gara-gara dia tidurnya hanya 3 jam, orang pintar, cerdas, brilian kalah oleh beliau dalam waktu 10 tahun. Ya, 3 jam nih. Terus kemudian Bapak Prabowo yang memimpin hari ini. Artinya, kalau kita merasa cerdas, pintar, jangan kalah oleh orang bodoh. Masa orang bodoh saja? Ya, mungkin kalau perkara ayat dia tidak hafal, tetapi tidur cukup 3 jam ini membuat mereka mampu memimpin negeri ini. Apalagi tidur 3 jamnya itu 3 jam berikutnya tidak kita gunakan untuk buka WA. Ya, ayo we 3 jam di nempuan WA. Ya, nungguan komen batur. Terus we nempo reels FB. Terus we nempo short video. Terus we nempo Gus Miftah. Ya. Ya. Karena gerakan jarinya tuh lihat Kiai Mukhlis, ya. Mudah-mudahan Kiai Mukhlis HP-nya babet kan Kiai Mukhlis dan guru santri mah nya pegang HP wae, ya. Ada bi'ah, ya, ada kebiasaan yang zaman dulu orang-orang seusia kita tangannya tidak pernah berhenti begini. Ngan bedanya dulu mah ada tasbih di tangan kita. Orang-orang seusia kita tuh begini weh. Ya. Makanya orang tua kita, orang tua bapak, kakek bapak, karena sering begini, tapi yang diginikannya itu tasbih, ya. Tanah lega, betul ya? Kakek kita tanahnya luas ya. Kayaknya mah kayak di Jawa, di Tasik, di Garut, di Cianjur, yang mereka itu generasi kakek kita lah, atau ayah kita, atau uak kita lah. Kayaknya segede masjid ini teh rumah ya. Ini mah rasaan simkuring. Dan simkuring datang ke uyut, datang ke uak. Kurang lebih rumah segede gini itu, ini tuh segede gini tuh udah bukan masjid dulu mah ya. Rumah. Malah dapurnya juga bisa ayah dombaan gitu. Kapetingan tadi asupkeun, PHP-keun di dapur nini gitu ya. Artinya luas mereka itu rumahnya. Kenapa? Karena orang-orang generasi kakek kita jempolnya begini tapi digir. Beda jeung kita. Ya, tong buroning budak ngora, kaki-kaki. Kikian kan kikian HP. Dengan alasan cari informasi. Informasinya yang membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh cenah Gus Miftah. Gus minta maaf cerik, wah itu mah cerik buaya, wah milu komen. Yang itu tuh tidak ada keuntungannya untuk kita. Sama sekali nggak ada keuntungannya untuk kita. Coba orang yang akan mendapatkan keuntungan itu orang yang melihat informasi tentang bagaimana nasib Gus Miftah sekarang plus kita ngasih komen, ya. Atau orang yang berzikir, yang mana yang akan dapat keuntungan. Ya. Adapun hubungannya dengan tahajud ini, Allah mengatakan, siapa yang lebih baik? Mereka yang bangun di malam hari ataukah mereka yang tertidur lelap, kata Allah. Yang pertanyaan itu disampaikan kepada orang-orang musyrik saat itu. Ya. Cukup kita ini tidur itu nisfahu awingkus minhu qalila. Kalau perlu dikurangi lagi sedikit. Ya. Ya bolehlah tunduh-tunduh teuing mah 4 jam lah. Ayo tunduh-tunduh teuing. Ya. Tetapi jangan sampai full 6 jam. Laksanakanlah tahajud, ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan tambahkanlah di malam hari itu, karena tahajud kita juga tidak sampai 8 jam, ya, tidak sampai 2 jam, ya. Kang Barli mencoba untuk 1 juz lah Ustaz Kiai Mukhlis ya. 1 juz 29. Ternyata nggak sampai 2 jam itu ya. Sholat tahajud sendirian ya. Ya sejam kurang lah ya. Sejam kurang karena bacaannya kan bisodri,
tidak waktu seperti saat jadi imam. Ya. Terus memang ada apa sampai-sampai Allah meminta kita tidak terlalu banyak tidur di malam hari? Salat malam sebagai bentuk ini tafsiran ke surah Al-Isra kan gitu ya. Bahkan hadirnya lebih awal karena ini bagian daripada surah Makkiyah. Kemudian Allah meminta kita setelah tahajud pun ditambah dengan membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah buku panduan kita, pedoman hidup kita. Karena Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena aku akan memasukkan perkataan berat ke dalam dadamu. Sekali lagi, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena Allah akan memasukkan perkataan berat ke dalam dadamu. Walau bagaimanapun juga tafsir bil ma'tsur ya akan lebih bisa kita cerna kalau kita gunakan akal kita. Bukan berarti kita terus-terusan biroi menafsirkan Al-Quran dengan akal kita, bukan. Karena hanya akal yang, makanya dalam Al-Quran suka ada lafaz la'allakum ta'qilun gitu ya. Agar kalian termasuk orang yang memikirkan. In kuntum yatafakkarun. Kalau engkau termasuk orang-orang yang memikirkan. Artinya begini. Tadi kan secara logika kasat mata kita. Dalam surah Al-Isra, orang yang tahajud akan Allah beri jaminan maqamah mahmuda. Di antaranya adalah orang yang punya hutang dan orang yang lunas hutang. Yang masuk kategori maqamah mahmudah itu adalah orang yang lunas hutang. Dalam tafsirnya dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Allah akan memberikan memasukkan perkataan berat ke dalam dadamu. Orang yang asalnya banyak hutang, rajin tahajud, menjadi lunas hutang. Tidak dengan serta-merta. Salat tahajud malam ini, malam besok lagi, ujug-ujug lunasi hutang. Enggak gitu. Tetapi inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, akan aku sampaikan perkataan berat ke dalam dadamu yang tidak semua orang dengar. Apa? Solusi bayar hutang. Bukankah Habibi untuk mengalahkan Yahudi, yang si Yahudi itu setiap malam membaca Al-Quran. Tujuan Yahudi kan ingin mengungkap pesan-pesan Allah dan ingin mengalahkan Islam. Sehingga Habibie bertanya, kenapa engkau baca Al-Quran sementara itu adalah kitab kami? Betul. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya ini dari Allah. Makanya kami baca. Hanya kami nggak mau menerima, hanya kami nggak mau berada di bawah Muhammad. Karena Muhammad bukan bagian daripada Yahudi. Kan orang Yahudi itu begitu alasan. Bahkan membunuh saudara-saudara kita di Gaza kan. Dalam pikiran mereka itu adalah membunuh berpahala kan. Dalam pemahaman si Yahudi, membunuh saudara-saudara kita di Gaza itu dalam pemahaman orang Yahudi itu berpahala bagi mereka itu. Jadi bagi mereka itu perang suci, membantai kita itu. Dalam perspektif kita itu adalah kejahatan. Yang oleh Allah nanti akan dibalikkan, membantai orang Yahudi berpahala. Tapi nanti, bukan hari ini. Kapan? Setelah khilafah alamin haji nubuwah tertegak lagi di muka bumi ini. Makanya aneh bila ada yang menolak khilafah. Sangat aneh. Perkara kita tidak mau ikut memperjuangkan khilafah, ya silahkan, nggak apa-apa. Lagi pula tidak perlu semuanya. Lagi pula walaupun kita tidak ikut, khilafah akan tertegak. Kapan? Ya terserah Allah. Karena itu bagian daripada qadha dan qadar. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali Imamul Mahdi hadir. Imamul Mahdi hadir ya, di saat khilafah sudah tertegak, ditandai dengan ketiga putra khalifah berebut kekuasaan. Ya. Jadi sesuatu yang biasa-biasa, maksudnya sesuatu yang wajar. Walaupun begitu ideal, salah satu organisasi
menyerukan khilafah, bukan berarti khilafah yang dia serukan akan si ideal, ya, sebersih apa yang dibayangkan oleh semua orang. Tetap ada resiko, hanya resiko itu menjadi bukti bahwa Imamul Mahdi akan hadir. Imamul Mahdi tidak akan hadir saat negara masih terpecah seperti ini. Malaysia, Indonesia masih beda-beda negara, nggak akan hadir sampai kapanpun Imamul Mahdi. Kecuali nanti ketika umat Islam setelah bersatu lagi. Tanpa mesti apa? Tanpa mesti membubarkan negara. Jadi NKRI nggak akan bubar tetap, tapi satu unit, satu kesatuan dengan kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia nggak akan bubar, tapi berada dalam satu unit dengan kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi nggak akan bubar, tetapi berada dalam satu unit, ya, dengan pemerintahan yang ada di Sudan. Pemerintahan Sudan tidak akan bubar, tetapi berada dalam satu unit. Jadi tidak misah-misah begini. Misah-misah begini kan, mau Bangladesh porak-poranda, itu bukan urusan kita. Ya, kita mau bantu aja makanan ke sana. Nggak usah ikut-ikut bantuan membereskan, merapihkan. Mau Suriah porak-poranda, itu bukan urusan kita. Berarti kita belum dalam satu kesatuan. Suatu saat nanti bakal berada dalam satu kesatuan. Setelah berada dalam satu kesatuan, baru Imamul Mahdi akan hadir. Dan Imamul Mahdi akan hadir menyatukan secara utuh, berada dalam satu kepemimpinan yang menolak berarti kafir. Di antaranya adalah salah satu tugasnya membumi hanguskan Yahudi. Ya. Sekarang mah kalau kita lihat ke riwayat, ya kita menjadi posisi yang kalah aja dulu. Ya. Lagi pula walaupun habis penduduk Yahudinya masuk surga kok. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus tetap berusaha untuk membantu mereka dengan berbagai macam cara, ya. Kita lanjutkan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Orang yang sakit nih, ya, orang yang sakit akan berada di posisi maqamah mahmuda bila dia ini sehat. Tapi bukan berarti begini. Tahajud di malam ini, tahajud besok malam, tahajud besok malam lagi, ujug-ujug jantungnya ngadadak sehat weh. Bukan begitu. Nanti di sela-sela tahajud, sanulqi alaika qaulan tsaqila, Allah akan memasukkan perkataan berat ke dalam dadamu, artinya solusi-solusi agar jantungmu sehat. Ketika Yahudi itu istilahnya itu menggugat, ketika Habibie itu menggugat orang-orang Yahudi, ya, yang 3 orang itu kan kitab saya, iya, gitu. Harusnya kamu yang rajin baca ini tuh, kan gitu. Oh gitu ya, iya tuh, termasuk juga kamu yang harusnya tahajud. Aku mah enggak kan sholat tahajud, kan gitu ya, tuh kan gitu. Harusnya kamu. Jadi orang Yahudi itu numatahan. Akhirnya Bapak Habibie rahimahullah itu sholat tahajud dan kemudian baca Quran. Dan di antara sholat tahajudnya itu terbersitlah bagaimana menentukan, ya, di antara teman-teman bapak-bapak yang ada di PTDI, ya, katanya gitu ya, karena saya belum pernah ngobrol langsung dengan Bapak Habibie, keburu maut. Katanya melalui tahajud ini dia terinspirasi untuk membedah kekuatan retakan sayap pesawat yang tidak bisa diterima oleh semua orang, hanya orang-orang yang bangun malam. Yang kata Allah, apakah sama orang-orang yang bangun di malam hari kemudian bersujud kepadaku dengan kalian yang dalam keadaan tertidur lelap tidak sadar siapa dirimu ini, ya. Jadi testimoni ini coba-coba, Pak, ya, mohon dicoba dalam kesempatan kali ini, ya, di akhir tahun ini, ya. Coba kalau Bapak punya rematik, mandi jam 2, kemudian tahajud. Punya rematik, punya asam urat, ya, nyeri sendi, nyeri tonggong, nyeri cangkeng, nyeri sirah, mandi jam 2. Orang-orang Yahudi menghembuskan pemahaman kepada ahli kedokteran. Jangan terlalu sering mandi subuh, apalagi jam 2 nanti flu tulang. Padahal mah sebaliknya, kita tidak sehat. Lamun mandi setiap subuh penyebab flu tulang, yang harus pertama kali flu tulang itu Rasulullah dan para sahabat. Geningan sarehat.
Ya. Kita mah belum apa-apa sudah menghukum diri sendiri. Di antara kita ada yang baru masuk 40 tahun. Ya. Ketika disuruh menghafal Quran, aduh, seusia gini mah hese inget gancang poho. Padahal Abu Bakar As-Siddiq mulai menghafal Quran di usia kita. Memangnya Rasulullah diangkat Nabi dan Rasul di usia muda? Di usia 40. Artinya mulai menghafal Quran di usia 40. Tapi manusia modern ketika disuruh menghafal usia dia sudah 40, dia mengatakan, ah seusia gini mah hese inget gancang poho. Berarti kan melaknat diri sendiri. Ya. Kita sholat tahajud, wah iya hari mandi subuh kita sok nyeri awak kan gitu ya. Padahal nyeri awak yang dia alami hari ini gara-gara jarang bangun subuh. Buktinya bila dihitung oleh Pak RT, warga BCI ini banyak. Yang membuat mereka sakit pinggang itu adalah terlalu sibuk bekerja, bukan terlalu sibuk ibadah. Coba kalau seandainya masjidnya penuh terus, artinya banyak yang bangun subuh. Ya. Apalagi ditambah dengan mandi, insya Allah BCI sehat semua. Ya. Kenapa Syekh Honopa bosan datang ke sini? Ya. Karena bapak-bapaknya sudah menghafal hoream. Wah, sana Syekh kan katanya, Ustaz, kan usia kami mah cepet susah ingat cepet lupa. Oh, berarti maklumah belum sampai, ilmu belum sampai. Sekarang tegaskan, semakin bapak tua menghafal Quran semakin gampang, Pak. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Orang yang masuk usia 40 tahun, maka Allah tempatkan manusia, bila seseorang ya, bila manusia hamba Allah sampai ke usia 40 tahun, itu adalah usia kematangan. Betul nggak? Piraku usia matang jadi itu bisa ngapalkan Quran. Kuduna usia 40 tahun tuh semakin mampu dia menghafal Quran. Ya. Masuk ke usia 50, dalam hadis dijelaskan barang siapa seseorang yang masuk ke angka 50 tahun, maka derajatnya Allah naikkan. Kalau derajat Allah naik, masa ibadahnya jadi semakin turun, jadi semakin susah ke masjid. Harusnya semakin rajin, semakin perkasa. Perang Badar saat Abu Bakar, Umar, Utsman di usia berapa? Termasuk Rasulullah, perang Badar usia berapa? 52 tahun. Ayeuna mah usia 52 tahun kita kerja bakti ge hoream. Wah, cenah punten we abdi keur nyeri awak kan gitu ya. Cacak aja kerja bakti, komo lamun perang beureun. Rasulullah futuh Mekah usia berapa tahun? Yang diantaranya itu terjadi peperangan di antara perang Siffin, ya, perang Khandaq, terus apalagi perang. Termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu di usia 78 tahun masih bisa memegang pedang dan membunuh orang-orang kafir. Ya. Kita mah di usia tua tuh, aduh, cenah punten we da bapak mah tos sepuh mangga we ti payun kan gitu ya. Padahal harusnya semakin tua semakin perkasa. Loh kok sekarang semakin tua semakin lemah? Oh, meureun. Salat tahajudnya jarang. Ya, itu sebagai pertemuan kali ini yang berupa testimoni sajalah. Ya. Kita berusaha coba bangun malam, salat tahajud, diawali dengan mandi, diakhiri dengan baca Quran, segera datang ke masjid. Insya Allah seluruh jemaah Masjid Muhajirin akan menjadi lelaki-lelaki, manusia-manusia perkasa. Dan sampaikan juga kepada istri-istri kita ya. Nah ini khawatir Kang Bali nggak datang lagi, mudah-mudahan sudah dijadwal datang lagi. Tapi sedikit, jangan mentang-mentang dalilnya afdoliyahnya perempuan itu sholat di rumah jadi tara ka masjid. Ya, nama kieu we. Kalau afdoliyah perempuan sholat di rumah, naha di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi loba awewe datang ke masjid. Geus we cicing di hotel. Kan afdoliyahnya di rumah. Kenapa kekeh hayang ke Masjid Nabawi? Kenapa kekeh hayang ke Masjidil Haram? Kan pahalanya lebih gede. Termasuk juga di sini di Indonesia, sholat di rumah sama di masjid, perempuan juga lebih gede di masjid. Afdoliyah itu bila ada tujuan.
Apa tujuannya seorang ibu? Ibu bahasa Arabnya apa? Ummi. Ummi diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Sekolah. Iya. Makanya di Mekah ada Ummul Qura, lain indung kota, bukan. Ya. Sekolah, pusat, kota artinya. Ya. Jadi umun ataupun ummi itu artinya adalah sekolah atau madrasah. Artinya, bila di rumah ada anggota keluarga yang harus diberi tarbiyah, dididik cara bangun, dididik cara berdoa bangun tidur, dididik untuk bangun malam, dididik untuk sholat berjamaah. Ketika suaminya sholat di masjid, afdoliyah si perempuan sholat di rumah karena ada tarbiyah. Bila anaknya disimpan di pesantren semuanya, balik deui ke masjid. Lain kekeh we di imah. Nepikeun kata apa warna karpet masjid-masjid aja. Matak diberi space-na tong saeutik. Yang menerapkan ini adalah masjid ini nih yang di pada suka. Masjid apa yang di tengah-tengah? Al-Huda atau Al-Hijrah? Al-Hijrah. Nah, Al-Hijrah space-na teu saeutik. Ya. Gede. Ya, ibu-ibu dalam hitungan 30 mah masuklah, rajin itu. Nah, bagus, ini masjid bagus ini. Jadi yang dimaksud dengan afdoliyah perempuan sholat di rumah itu karena ada tujuan. Apa? Mentarbiyah keluarga. Biar si ibu pembantu, si bibi itu entong sare wae. Dai dihudangkeun ku majikannya mah pasti hudang. Kan gitu. Betul, semua harus beres, betul. Tetapi waktunya sudah zuhur. Biar ibu haji yang jadi imam. Ayo kita sholat berjamaah. Iya mah kalah kerek kan gitu ya. Makanya banyak yang masuk neraka. Salah lalaki oge memahamkan kepada mereka afdoliyah salat di rumah ngan mun farid we hayo sorangan. Eta ge lamun bener Al-Fatihah, lamun salah. Jadi kalau seandainya tarbiyah tidak ada di rumah karena anak-anaknya masuk pesantren semua atau anak-anaknya sudah besar semuanya, sudah tidak ada di rumah itu, si bibi pembantunya pun sudah tidak ada, dulu ngundang ada si bibi tidak suruh ngurus anak-anak dan rumah, sekarang mah sama saya juga bisa. Berarti suaminya datang ke masjid, ikut ke masjid. Ya. Dapat 27 derajat. Sebab tidak ada jaminan walaupun afdoliyah, ada nggak dalil sholat di rumah pahalanya lebih besar? Ibu-ibu sholat di rumah betul afdoliyah, tapi ada nggak keterangan sholat di rumah pahalanya lebih besar? Tidak. Pahala lebih besarnya dari mana dong sementara itu afdoliyah? Bila ada tugas tarbiyah. Ya. Termasuk tarbiyah kepada anak, tarbiyah kepada anggota keluarga yang lain, baru istri ada di rumah sholatnya. Kalau tidak ada, ya, suruh masuk ke masjid. Ya. Oh enggak kan dalilnya, kan gitu. Coba lihat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Lamun seandainya kan mereka Salafi, Wahabi, yang bila tidak sesuai dalil maka ditolak. Kan tidak ada larangan perempuan masuk ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram, pinuh we geuningan. Ya. Nah, tarik semangat itu ke sini. Ini kalau seandainya bapak-bapak ikut umroh bersama saya, bahkan setiap hari ada materi seperti ini. Datang ke sini, istrinya, anaknya, wah dibawa ke masjid. Ya, sampai masjid itu penuh di lantai 2 tuh, wah gitu ya. Jangan diisi dengan kujin di luhur. Itu saja, sekarang sudah waktunya habis ya. Kita akhiri dengan doa ya Pak Haji. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lazimi sultanik. Allahumma tsabbit qulubana fi dinika wa fi ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna zalamna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan katsiran min indik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan wa rahmatan wa sa'idatan wa barakatan wa mutazatan wa sa'idatan wa barakatan li ailatina wa li usratina wa li dzurriyyatina wa li umurana wa li umrana wa li kulli halin minna ya rabbal alamin. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dawatil istajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Li hadhihi wa barakatil mulkulan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.